pemirsa di rumah, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Ara Fitri Cayani, sebagai moderator di acara Waktu Indonesia Berbahasa, diskusi diksi bersama generasi milenial. Nah, berbicara soal milenial, ada satu topik yang gak kalah penting nih pemirsa, yakni penggunaan bahasa Indonesia oleh kalangan mereka. Nah, seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia di kalangan milenial sekarang ini sudah melenceng dengan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik, terutama di kalangan milenial. Namun, ada pula yang menganggap bahwa bahasa Indonesia itu baik-baik saja dan justru malah semakin berkembang maju. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja kita mulai diskusinya ya. Saat ini kita sudah ada bersama, yang pertama ada Bapak Farhat, selaku MC Mahasiswa Peduli Bahasa Indonesia. Untuk Bapak Farhat, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam Mbak Ara. Selamat malam pemirsa di rumah. Apa aja nih kalau boleh tahu kegiatannya, kesibukannya di masa pandemi sekarang ini? Ya, saat ini kampus saya sedang memasuki masa UAS ya, jadi tapi agenda-agenda di Amfibi tetap dijalankan seperti jadwal. Jadi saya bagi-bagi waktu lah antara kampus dengan organisasi. Terima kasih ya untuk Pak Farhat yang sudah menyempatkan hadir di acara kali ini. Selanjutnya ada Mbak Hamzah selaku pengamat bahasa. Selamat malam Mbak Hamzah. Selamat malam Mbak Ara dan para pemirsa di rumah. Iya baik. Bagaimana kabarnya? Baik? Apakah kesibukannya kali ini? Alhamdulillah baik. Kesibukan saya kali ini dikarenakan pandemi ya. Dikarenakan pandemi, kesibukan saya hanya seperti bekerja dari rumah, terus lalu berkumpul bersama keluarga, olahraga di rumah, itu aja sih Mbak. Terima kasih Mbak Hamzah sudah menyempatkan hadir di acara kami. Selanjutnya ada Mbak Nur selaku Duta Bahasa di Universitas Negeri Jakarta. Untuk Mbak Nur, selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Ara dan para pemirsa di rumah. Iya, kalau boleh tahu apa aja nih kesibukannya di masa pandemi kali ini Mbak Nur? Kesibukan saya kali ini, saya sedang membuat jurnal. Terima kasih Mbak Nur sudah menyempatkan hadir di acara kita kali ini. Selanjutnya ada satu bintang tamu lagi nih yang hadir yang gak kalah keren dan terkenal di kalangan generasi milenial sekarang. Ada Mbak Ria Coko. Untuk Mbak Ria, selamat malam Mbak. Ya, selamat malam Mbak Ara, selamat malam Mbak Hamzah, Mbak Nur, dan Mas Farhat. Selamat malam juga ya pemirsa yang ada di rumah. Iya, kalau boleh tahu, cerita dong kesibukan Mbak kali ini di masa pandemi ini ngapain aja? Saya sedang membuat konten di rumah. Lalu saya hanya mengendorse dari rumah. Wah, terima kasih Mbak Ria atas kesempatannya telah hadir di acara kita kali ini. Baik, langsung saja ya untuk mulai diskusi kali ini. Pertama, saya ingin bertanya kepada Mbak Hamzah terlebih dahulu, nih selaku pengamat bahasa. Nah, menurut Mbak Hamzah ini, bagaimana gambaran keadaan bahasa Indonesia saat ini? Baik, terima kasih Mbak Ara. Menurut saya perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik. Apalagi dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran ya di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Akan tetapi sekarang, apakah orang Indonesia sendiri bangga akan bahasanya sendiri? Menurut saya tentu ada di dalam diri masing-masing ya. Orang yang menganggap, mengaku, dan menjadikan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dan untuk saat ini masyarakat sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Tentu dalam konteks pembicaraan non-formal alias kita bisa bilang bahasa gaul lah ya. Hal ini tidak menjadi suatu masalah yang signifikan. Namun disayangkan,
pemakaian bahasa gaul juga biasa terjadi pada sebuah forum ilmiah, media massa, perkuliahan, seminar, dan forum formal lainnya. Nah, sekarang jika kita lihat kembali nih, apa sih penyebab utama mengapa fenomena ini terjadi? Ya karena kebiasaan bangsa Indonesia pada umumnya yang mengagung-agungkan semua hal yang berbau internasional, luar negeri atau dapat dibilang berbau barat ya. Dengan kata lain, secara kasar bangsa Indonesia kurang bangga dengan bahasanya sendiri. Pemakaian bahasa dan budaya asing dirasa saat ini tuh lebih keren dan dapat diterima dalam pergaulannya. Itu saja Mbak Ara dari saya. Baik, terima kasih Mbak Hamzah atas pendapatnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, menurut Mas Farhat nih, selaku Aliansi Mahasiswa Peduli Bahasa Indonesia, bagaimana gambaran keadaan bahasa Indonesia saat ini? Ya, kalau menurut pandangan saya, bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai melenceng ya dengan dari kaidah kebahasaannya. Seperti banyak yang muncul kata-kata baru yang tidak sesuai dengan etika bangsa kita. Selain itu, banyak generasi muda yang menganggap bahwa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, jauh lebih keren daripada bahasa Indonesia. Nah, akhirnya banyak di antara mereka yang lebih memilih menggunakan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kemudian banyak influencer dan dunia usaha yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah yang baik dan benar. Nah, perlu diketahui bahwa influencer ini memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap anak muda. Nah, akibatnya para anak muda tersebut mengikuti pula apa yang dicontohkan oleh influencer tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan bahasa Indonesia saat ini sudah mulai melenceng dari kaidah kebahasaannya, bahkan juga mulai terancam dengan keberadaan bahasa asing. Memang kalau kita lihat dari secara kebahasaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan. Namun secara eksistensi, keadaan bahasa Indonesia jelas sedang dalam bahaya. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Mas Farhan atas pandangannya. Bahwa Farhat, terima kasih. Selanjutnya, kita akan bertanya ke Mbak Nur nih, selaku Duta Bahasa di Universitas Negeri Jakarta. Menurut Mbak Nur, mengapa bahasa Indonesia tempo dulu dengan zaman sekarang ini sangat berbeda? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Ara. Oke, menurut saya perbedaan zaman dahulu sebelum adanya ejaan yang disempurnakan, rakyat Indonesia menggunakan penulisan yang berbeda dengan zaman sekarang. Karena itu, di beberapa literatur lama, kita akan kesulitan membacanya dikarenakan pada zaman itu bahasanya masih dalam pengembangan skala masa penjajahan. Nah, dibandingkan dengan zaman sekarang, penggunaan bahasa sekarang itu menurut saya cukup memprihatinkan ya, karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang mendorong para kaum muda di zaman sekarang kurang memperdulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat, karena anak muda lebih cenderung menggunakan bahasa yang sedang tren di seluruh dunia. Ini adalah pengaruh buruk dari sosial media sehingga dapat membuat kedudukan bahasa Indonesia yang benar semakin sedikit. Baik, terima kasih Mbak Nur atas pendapatnya. Nah, sekarang kita tanya lagi nih ke Mbak Hamzah. Kalau menurut Mbak Hamzah, mengapa bahasa Indonesia tempo dulu dengan sekarang ini sangatlah berbeda? Ibu ini duduk baik. Kalau menurut saya, pada zaman dahulu tuh bahasa Indonesia tidak sevariatif zaman sekarang ya, dari pengucapan maupun dari tulisannya. Pada waktu itu orang-orang kan masih belum mengetahui secara baik penggunaan bahasa Indonesia, dikarenakan mereka masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa Indonesia yang sudah tersusun pun kala itu hanya digunakan oleh orang-orang yang mengenyam bangku sekolah pada masa itu ya. Nah, walaupun bahasa Indonesia sekarang sudah sampai ke pelosok tentang pelajarannya dikarenakan faktor globalisasi ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut saya masih lebih baik di zaman dahulu dibandingkan dengan zaman sekarang. Jadi tidak menutup kemungkinan nih di zaman yang lebih modern ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan semakin terberangus. Hal itu bisa diprediksi dikarenakan pelajaran bahasa Indonesia sendiri dianggap sebelah mata oleh pendidikan saat ini ya, dengan beralaskan bahasa Indonesia adalah bahasa ibu sehingga tidak diajar pun maka anak-anak akan tahu. Tentu hal ini salah menurut saya, tentu hal ini keliru.
Malahan seharusnya bahasa Indonesia sendirilah yang mesti dilestarikan. Jangan memperbanyak mata pelajaran asing dibandingkan bahasa Indonesia di kurikulum pendidikan saat ini ya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan santun mulai tergerus nih. Padahal mata pelajaran bahasa Indonesia mulai diajarkan dari bangku sekolah dasar, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Tapi kita bisa lihat sendiri nih, jauh lebih banyak orang yang mengambil jurusan bahasa asing sekarang dibandingkan bahasa Indonesia. Ini semakin menandakan bahwa bahasa Indonesia masih lemah di mata dunia, bahkan di mata rakyatnya sendiri. Lalu di saat bahasa Indonesia semakin tergerus, maka semakin hari hal tersebut akan sedikit demi sedikit menggerus kebudayaan yang ada. Nah, setiap kebudayaan atau kearifan lokal yang biasanya menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia telah beralih menggunakan bahasa asing dengan alasan menggayat wisatawan internasional. Padahal kalau kita bandingkan, masih banyak wisatawan lokal atau wisatawan internasional yang menonton budaya di suatu daerah Indonesia. Tentu saja jawabannya adalah jauh lebih banyak wisatawan lokal. Itu saja dari saya, Mbak Ara. Baik, terima kasih Mbak Hamzah. Sekarang saya akan lanjut ke Mbak Ria selaku influencer nih. Mbak Ria ini kan seperti yang kita tahu ya, seorang sosok pengaruh terhadap anak muda, khususnya di media sosial. Nah, saya akan bertanya kepada Mbak Ria Coko ini, menurut Mbak ini apakah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu penting? Ya, terima kasih. Menurut saya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah hal yang penting. Mengingat bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang memersatukan negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa. Dan dengan adanya bahasa Indonesia ini, kita dapat menggunakannya dimanapun kita berada. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan. Seperti contoh ketika saya berkunjung ke suatu daerah, saya tidak bisa menggunakan dan mengerti bahasa daerah tersebut, maka saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ketika saya membuat video saya bukan hanya ditonton oleh satu daerah, melainkan seluruh daerah yang ada di Indonesia. Maka dari itu bahasa Indonesia ini merupakan hal yang penting dan bermanfaat. Oke, nah berhubung Mbak Ria ini adalah salah satu anak Jaksel ya, yaitu Jakarta Selatan, saya mau bertanya ke Mbak Ria nih. Seperti yang kita tahu itu bahasa Indonesia, apalagi bahasa anak muda di masa sekarang ini sudah dipengaruhi dengan bahasa asing seperti anak-anak muda di daerah Jakarta Selatan gitu. Menurut Maria, apakah ini suatu hal yang baik atau justru buruk? Dan gimana cara menyikapi hal ini? Dan menurut saya, baik atau buruknya ini, keduanya kita sama-sama dapat. Baiknya adalah dengan menggunakan bahasa asing atau campuran dalam berbicara dapat menambah wawasan kita. Lalu buruknya adalah bahasa Indonesia menjadi pudar dan banyak juga yang justru tidak mengerti atau paham dengan bahasa tanah air sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Dan cara menyikapinya adalah kita dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air, terutama terhadap pada bahasa Indonesia ini. Oke, kalau menurut Mas Farhat nih, ini apakah penggunaan bahasa Jaksel ini yang tren di kalangan remaja ini merupakan suatu hal yang baik atau justru buruk? Kalau menurut saya ya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya, bahasa Jaksel ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk mempelajari bahasa asing. Apalagi sekarang arus globalisasi semakin kencang, membuat kita harus mengupgrade kemampuan kita dalam berbahasa asing. Namun sisi negatifnya juga sangatlah besar ya. Jika kita biarkan bahasa Jaksel ini digunakan secara terus-menerus, maka eksistensi bahasa Indonesia akan terpinggirkan. Anak muda akan memandang bahwa menggunakan bahasa asing merupakan hal yang keren, sehingga mereka bisa saja meninggalkan bahasa Indonesia ke depannya. Oke. Baik, terima kasih Mas Farhan dan Mbak Ria Coko ya. Nah, terakhir untuk para narasumber kita hari ini, saya akan bertanya nih, langkah apa yang bisa kalian lakukan untuk berperan aktif dalam penggunaan bahasa Indonesia ini di masa sekarang? Bisa dimulai dari Mas Farhat ya.
Bagaimana menurut Mas Farhat? Kalau menurut saya langkah yang paling tepat adalah pemerintah harus menggandeng para influencer seperti misalnya Mbak Ria Coko untuk mengkampanyekan gerakan-gerakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebab sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, pengaruh influencer terhadap anak muda sangatlah kuat. Oleh karena itu, dengan cara menggandeng influencer ini merupakan langkah yang efektif untuk mempromosikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan rebranding fasilitas-fasilitas penunjang kebahasaan seperti perpustakaan, pojok literasi, media digital, dan lain sebagainya. Nah, rebranding ini haruslah yang modern, fresh, dan juga mengikuti tren anak muda. Hal ini ditujukan agar anak muda bisa bersemangat dan tidak jenuh dalam mempelajari bahasa Indonesia. Itu menurut saya. Baik. Kalau menurut Mbak Hamzah nih, selaku pengamat bahasa, ini bagaimana ya cara Anda berperan aktif dalam penggunaan bahasa Indonesia di masa sekarang? Oke, baik Mbak Ara. Menurut saya tindakan yang harus kita lakukan agar menjaga kelestarian bahasa Indonesia, kita harus mulai dari lalu dalam bertutur kata agar orang lain yang berbicara dengan kita tuh merasa nyaman. Nah, untuk pemerintah nih, lalu diadakannya organisasi relawan bahasa yang ditempatkan di seluruh daerah, terutama di daerah pelosok-pelosok ya. Apa sih peran dari relawan ini? Perannya tidak hanya mengajarkan. Peran relawan mengajarkan sekaligus mensosialisasikan tentang bahasa Indonesia kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu saja dari saya, Mbak Ara. Baik, terima kasih Mbak Hamzah. Kalau untuk Mbak Nur nih, bahasa, gimana Mbak Nur? Menurut Mbak? Menurut saya, langkahnya dapat dimulai dari perubahan lingkungan. Mulailah untuk mengurangi porsi penggunaan bahasa asing dan penggunaan bahasa gaul atau alay dalam berinteraksi secara lisan maupun tulisan, dan bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti isi Sumpah Pemuda bahwa sebagai pelopor generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya untuk mengakui bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya terlihat lebih sopan, tapi juga menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah satu wujud nasionalisme terhadap bangsa kita sendiri. Kita akan lanjut ke pertanyaan ke Mbak Ria Coko ya. Dan Mbak Ria Coko ini bagaimana? Bagaimana cara Anda berperan aktif dalam penggunaan bahasa Indonesia di masa sekarang sebagai influencer? Ya, sebagai influencer, saya mungkin sangat berpengaruh pada masyarakat, khususnya anak muda. Maka peran saya di sini adalah dengan membuat konten menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta membuat konten dengan bahasa daerah sebagai bentuk implementasi mencintai budaya lokal. Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Tapi sebelum saya menutup acara ini, saya akan bertanya dulu kepada masing-masing narasumber. Boleh disampaikan pesan-pesan buat para generasi milenial sekarang ini terkait penggunaan bahasa Indonesianya. Bisa dimulai dari Mas Farhat. Ada pesan-pesan untuk generasi milenial sekarang? Pesan saya untuk para teman-teman generasi muda, jangan pernah lelah untuk belajar dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kita adalah generasi yang penerus bangsa, yang menentukan masa depan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia. Itu. Baik, terima kasih. Kalau untuk Mbak Hamzah, bagaimana saran ini? Pesan saya untuk meningkatkan minat para remaja agar menggunakan bahasa Indonesia yang telah saya jelaskan barusan itu, dengan tindakan yang nyata, itu sih yang utama, tindakan yang nyata dari diri sendiri, dari masyarakat maupun dari pemerintah. Nah, apabila itu semua itu telah dilaksanakan,
Dan itu merupakan elemen penting untuk perubahan agar remaja, masyarakat, dan pemerintah memiliki rasa bangga akan bahasanya sendiri. Itu Mbak dari saya. Baik, terima kasih Mbak Hamza. Selanjutnya kita akan Sama-sama. tanyakan ke Mbak Nur. Pesan saya untuk anak muda di luar sana, jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, maka kamu adalah seorang pemimpin. Oke, kita lanjut pertanyaan ke Mbak Ria Coko. Apa nih pesan Mbak Ria selaku influencer untuk para generasi milenial di luar sana? Baik, pesan saya untuk para teman-teman saya yang ada di luar sana adalah cintai bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan jangan sampai bahasa Indonesia ini menjadi pudar. Lalu untuk para kerabat-kerabat saya seperti influencer lainnya, disarankan untuk membuat konten menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Wah, baik, terima kasih untuk narasumber kali ini. Wah, seru sekali ya diskusi kita kali ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting untuk anak muda zaman sekarang. Karena seperti yang kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu adalah merupakan bahasa persatuan. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus bangga kepada bahasa kita sendiri. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir dan menyempatkan diri ngobrol kali ini. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat, khususnya buat para anak muda di luar sana. Oke, terima kasih sudah menyaksikan acara kita kali ini. Saya Ara, pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat malam. Bye.